Punya portofolio UI UX tapi sepi panggilan interview? Tenang, masalahnya kemungkinan besar bukan di desain kamu, tapi di cara kamu ngejualnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan bantu kamu mengubah portofolio kamu dari yang tadinya cuma galeri seni jadi mesin pemanggil interview. Coba deh jawab jujur, sekarang, portofolio kamu itu fungsinya sebagai galeri seni atau alat jualan? Kalau isinya cuma deretan gambar-gambar cantik tanpa ada cerita di baliknya, ya berarti kamu belum jualan. Kamu cuma pamer. Dan rekruter mereka itu nggak membeli gambar, mereka membeli cara kamu berpikir. Gini, ini kuncinya. Tolong tanamkan ini baik-baik. Yang dicari rekruter itu proses, bukan pixel. Mereka nggak terlalu peduli gradasi warna di tombol yang kamu buat. Yang mereka peduli adalah kenapa kamu pilih warna itu dan bagaimana kamu sampai pada keputusan itu. Portofolio itu jendela ke otak kamu, bukan etalase karya. Jadi, untuk sekarang, lupain dulu deh soal estetikanya. Coba anggap portofolio kamu itu sebagai bukti nyata kemampuan kamu dalam problem solving. Setiap proyek itu adalah studi kasus yang nunjukin kalau kamu tuh bisa mikir secara terstruktur. Portofolio yang bagus itu harus bisa jawab 4 pertanyaan ini. Pertama, gimana alur berpikir kamu dari masalah sampai jadi solusi? Kedua, kamu beneran bisa ngeksekusi ide pakai tools kayak Figma nggak? Ketiga, gimana cara kamu kerja di bawah tekanan, misalnya batasan waktu, budget, atau teknis? Dan keempat, yang paling penting, gaya kerja kamu cocok nggak ya sama tim kami? Kalau satu aja dari ini nggak terjawab, portofolio kamu jadi lemah. Dan ini kesalahan fatal para pemula, majang 10 proyek yang ceritanya dangkal semua. Percaya deh sama saya, sebagai hiring lead, saya jauh lebih suka melihat 2 studi kasus yang dibedah habis-habisan. Kedalaman itu selalu mengalahkan kuantitas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi real talk. Ada 3 kesalahan fatal yang bikin 90% portofolio desainer junior langsung saya tutup. Coba kamu cek, jangan-jangan kamu masih melakukan salah satunya. Kesalahan pertama, portofolio kamu isinya cuma galeri mock-up. Nggak ada konteks, nggak ada cerita, nggak ada kenapanya. Ini tuh bukan bukti kerja, ini cuma pameran gambar. Dan pameran nggak akan bikin kamu di-hire. Coba lihat ini, visualnya bagus, oke? Tapi dalam 10 detik, kepala saya langsung penuh pertanyaan. Apa masalah bisnisnya? Siapa penggunanya? Kenapa tombolnya ditaruh di situ? Kalau portofolio kamu nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cepat, tab browsernya bakal saya tutup. Waktu rekruter itu sangat terbatas. Kesalahan kedua, langsung lompat ke solusi. Kamu pamerin high fidelity desain yang keren, tapi lupa ngejelasin masalah awalnya apa. Ini tuh kayak ngebangun rumah tanpa fondasi. Secantik apapun desainnya, itu semua cuma asumsi yang rapuh. Dan yang terakhir, ini yang paling mematikan. Nggak ada outcome. Kamu udah cerita panjang lebar soal masalah dan prosesnya. Terus hasilnya apa? Konversi naik? Pengguna jadi lebih puas? Tanpa data dampak, cerita kamu itu cuma dongeng. Ingat, di dunia bisnis, desain tanpa hasil yang terukur itu namanya hobi. Oke, cukup soal kesalahannya. Sekarang, kita bahas solusinya. Ada formula sederhana yang dipakai semua desainer profesional buat nyusun studi kasus yang nggak bisa ditolak. Saya suka nyebutnya formula PPO. Problem, Process, Outcome. Ini kerangka cerita kamu. Mulai dari problem, definisikan masalahnya setajam mungkin kalau bisa pakai data. Lanjut ke proses. Tunjukin alur kerja kamu dari riset, wireframe, sampai iterasi desain. Dan tutup dengan outcome. Buktikan kalau desain kamu itu beneran ngasih dampak nyata. Sederhana, logis, dan sangat menjual. Coba lihat perbedaannya. Kalau kamu bilang aplikasi ini sulit digunakan, itu cuma opini. Tapi, kalau kamu bilang 65% pengguna gagal transaksi karena alur pembayaran yang kompleks, itu fakta. Problem statement yang kuat itu spesifik, terukur, dan nunjukin ada urgensi bisnis di sana. Punya portofolio yang kuat itu baru setengah perjalanan. Sekarang gimana cara pakainya biar dapat panggilan interview? Yuk, kita bahas taktik buat LinkedIn dan pas presentasi nanti. Ini penting banget. Satu portofolio buat semua jenis lamaran itu resep kegagalan. Kamu harus sesuaikan. Kalau ngelamar jadi UI designer, tonjolkan desain sistemnya. Buat posisi UX researcher, perdalam metodologi riset kamu. Nah, kalau product designer, tunjukkan pemahaman bisnis dan trade-off yang kamu buat. Jangan jadi generalis, pilih fokusmu. Sekarang, LinkedIn. Headline profil kamu itu iklan pertama tentang dirimu. Jangan sia-siakan dengan kata-kata klise kayak passionate. Gunakan kata kunci yang emang dicari sama rekruter. Sebutkan role, spesialisasi, dan value yang kamu tawarkan. Meningkatkan konversi dan usability itu jauh lebih menjual daripada hardworking, kan? Dan akhirnya, kamu dipanggil interview.
Ingat, presentasi portofolio itu bukan sesi kuliah 1 jam. Kamu cuma punya waktu sekitar 10 menit untuk tiap studi kasus. Jadi, anggap ini kayak sesi storytelling yang super padat dan fokus ke kenapa dibalik setiap keputusan desain yang kamu ambil. Ini dia struktur 10 menit anti gagal buat kamu. 1 menit pertama buat konteks dan masalah. 6 menit berikutnya buat dagingnya, proses dan pengambilan keputusan. 2 menit buat pamer hasil dan dampak. Dan 1 menit terakhir buat refleksi. Coba latih ini berulang kali sampai kamu bisa nyajiinnya tanpa perlu lihat contekan. Oke, teorinya cukup, sekarang waktunya eksekusi. Saya nggak mau kamu cuma nonton dan oh gitu. Saya mau kamu langsung bertindak. Ini ada rencana aksi 7 hari untuk mentransformasi portofolio kamu. Mari kita mulai ya. Hari pertama dan kedua, pilih 2 proyek terbaikmu. Terus tulis ulang problem statement-nya biar tajam dan terukur. Hari ketiga dan keempat, susun ulang narasinya pakai formula PPU tadi. Hari kelima dan keenam, poles visualnya dan rombak total profil LinkedIn kamu. Terakhir, hari ketujuh, latihan, dan latihan presentasi 10 menitmu itu. Jangan berhenti sampai kamu lancar. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah portofolio saya cantik, tapi apakah portofolio saya bekerja untuk saya? Kamu udah punya semua alatnya. Sekarang, giliran kamu yang mengeksekusi. Semoga berhasil ya.